Puji Tuhan. Nah, saya mempersiapkan PowerPoint, saya akan minta bantuan rekan-rekan multimedia. Judul di malam hari ini, saya berusaha untuk cepat. Judulnya adalah Otoritas Allah bagi Gerejanya. Nah, untuk memasuki 2022, gereja Tuhan harus tahu ada otoritas Allah yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Karena di depan ada tantangan yang luar biasa. Ada kesukaran. Saya tidak mengatakan itu tribulasi, sebab gereja harus melewati dulu permulaan penderitaan. Dan saya tidak mengatakan bahwa 2022 kita sudah masuk pada permulaan penderitaan. Tetapi visi-visi yang jelas Tuhan bukakan untuk kita gereja Tuhan mempersiapkan apa yang akan dialami di depan. Nah, umat yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan bertindak apapun masalah di depan. Otoritas Allah bagi gerejanya. Saya memberikan subtemanya, gereja harus menerima kuasa otoritas Allah untuk memampukan dan mempersiapkan gereja Tuhan memasuki tahun 2022. Jadi saya termotivasi, terinspirasi oleh Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam menjelang pagi ini karena visi yang ada akan berhubungan dengan 2022, apa yang akan kita alami atau hadapi di depan. Jadi saya kembali ke tadi bahwa bukan kebetulan dasar firman Tuhan ini. Nah, pertama kita akan melihat, mari silakan klik ya. Dasar firman Tuhan yang kita akan baca, tadi saya sudah memberikan dulu ya. Beberapa dasar firman, saya bisa memunculkan atau mengambil dasar firman yang lain untuk memperjelaskan bahwa gereja butuh otoritas Allah. Gereja harus diperlengkapi dengan otoritas Allah untuk berhadapan dengan masalah di 2022. Nah, saya mengambil dasar firman Yesaya 22 ayat 22. Jadi ada hubungannya dengan 22 ya. Nah, kita akan baca bersama ayat pokok kita di malam hari ini. Izinkan saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk membaca Yesaya 22 ayatnya yang ke-22. Oke, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Nah, ini menjadi pijakan kita untuk kebenaran firman Tuhan tentang otoritas yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Nah, ayat yang sama ini diangkat oleh Tuhan sendiri, disampaikan oleh Roh kepada Rasul Paulus dalam Wahyu pasal 3, ada warna merahnya situ ya. Wahyu pasal 3 ayat 7. Ini adalah pesan Tuhan sebenarnya kepada jemaat Philadelphia. Nah, banyak menafsirkan dari ketujuh jemaat Philadelphia adalah jemaat yang paling siap dengan kedatangan Tuhan. Saya mencermati dari beberapa ayat dalam perikop Wahyu pasal 3 tentang jemaat Philadelphia, kelima poin yang akan saya sampaikan tentang gereja harus menerima otoritas Allah. Nah, untuk memperjelasnya ada 5 poin yang akan Tuhan sampaikan kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan untuk kita menghidupi kebenaran ini, agar supaya otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja itu benar-benar mempersiapkan kita di 2022. Tapi kita belum akan masuk ke 5 poin itu. Mari kita akan lihat. Saya akan menghubungkan tentang kata kunci ini dengan kata atau otoritas itu sendiri ya. Yesus sendiri menyampaikan kepada Petrus pada waktu mendapat pewahyuan, menurut kamu siapakah aku? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, diperoleh lewat pewahyuan. Dan Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. LAI menerjemahkan hanya dengan kata kunci, tetapi King James Version menggunakan the keys. Jadi kunci-kunci, bukan hanya satu kunci. Nah, saya cepat sedikit karena saya sebenarnya berusaha kalau boleh pas 00:00 selesai ini Bapak. Kurang lebih ada 11 slide kalau nggak salah. Mari kita langsung ke slide selanjutnya. Kata keys ya, kunci dalam bahasa Yunani kleis ya, their definition menjelaskan, kurang lebih ada 2 penjelasan tentang keys ini ya. Since the keeper of the keys has the power to open and to shut ya. Kemudian metaphorically in the NT itu New Testament ya, perjanjian baru, to denote power and authority of various kind. Nah, saya menjelaskan, saya menerjemahkan agak bebas
dari keterbatasan saya dengan bahasa Inggris. Pertama, maksud dari keys atau kunci itu adalah ketika seorang penjaga dipercayakan, diberikan kunci, maka orang yang punya hak untuk membuka pintu. Karena sang penjaga kunci-kunci memiliki kuasa otoritas untuk membuka dan menutup. Dan ketika Yesus memberikan kunci-kunci kepada gereja, jadi otoritas untuk membuka maupun menutup itu sudah diberikan kepada gereja. Ya. Yang kedua, secara metaforis dalam New Testament atau Perjanjian Baru untuk menunjukkan kekuasaan dan otoritas dari berbagai macam masalah sebenarnya. Jadi bukan hanya 5 kuasa atau otoritas yang diberikan kepada gereja. Setelah mengalami ini, gereja akan diberikan otoritas-otoritas yang luar biasa. Termasuk terjadinya pemulihan dalam keluarga, otoritas mengadakan mujizat, itu Tuhan percayakan kepada gereja. Nah, mohon mundur lagi ke slide sebelumnya. Jadi ini adalah otoritas yang diberikan kepada gereja, dan inilah yang akan kita pelajari. Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 5 kuasa yang diberikan Allah kepada gerejanya. Saya tidak hanya membatasi 5, mengingat waktu. Pada penjelasan tadi bahwa ada kuasa untuk membuka, bukan hanya 5 sebenarnya, tapi 5 hal ini akan kita pahami, akan kita pelajari bersama di malam hari. Pertama, gereja harus menerima kuasa kebenaran firman-Nya. Kemudian gereja menerima kuasa Roh Kudus. Ketiga, gereja harus menerima kuasa perkataan, menerima kuasa ketetapan hati. Ternyata ketetapan hati ini ada kuasa yang Tuhan berikan. Kemudian yang kelima, menerima kuasa kesatuan. Harus dialami, terjadi, dihidupi gereja untuk apa yang ada di depan. Oke, nah saya lanjut. Klik. Kita langsung pertama, menerima kuasa kebenaran firman-Nya. Di awal saya sudah memberikan suatu clue bahwa beberapa dasar firman saya munculkan akan berhubungan dengan 2022. Nah, kita lihat dalam Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hati. Firman itu bukan hanya berkuasa, saudaraku. Apa yang kita lihat, Ibrani pasal 11 mulai ayat 1, 2, dan 3, itu telah terjadi dari tidak ada menjadi ada. Apa yang telah diciptakan, baik singgasana, malaikat, itu semua diciptakan di dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan, Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan, menghidupkan orang yang sudah terhilang berdosa, mati karena dosa. Pada Imamat 20 ayat 22a. Nah, kita sudah pada 2000, tinggal sedikit lagi pada 2022. Nah, saya mengambil Imamat 20 ayat 22 karena kalau saya bilang DPTT 2 ini 2022. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya. Nah, gereja harus menerima kuasa firman ini. Karena firman itu sendiri adalah makanan yang akan membuat gereja siap berhadapan dengan perkara-perkara yang di depan. Rasul Petrus pernah menyampaikan ketika Yesus bilang, apakah kamu juga tidak akan mundur daripada? Rasul Petrus bilang, perkataanmu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan ini bukan hanya kuasa, sebenarnya dia menghidupkan, membuat otoritas yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan itu menjadi hidup. Akan menjadi efektif ketika firman itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, dari 5 kunci pertama, gereja harus menerima kuasa kebenaran firman. Ketetapan, kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini betul-betul harus menjadi suatu fondasi kehidupan gereja. Karena dalam kebenaran firman Tuhan ada otoritas. Kebenaran ini akan digenapi bagian dari otoritas yang diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, kita langsung saja ke poin yang kedua. Klik lagi, oke. Gereja harus menerima kuasa Roh Kudus. Nah, ini menjadi penting buat Anda dan saya dalam kita memasuki 2022. Gereja benar-benar harus menerima kebenaran firman Tuhan. Entahkah itu firman yang tertulis logos maupun rema, ketetapan dan perintah yang diberikan. Ketika kita menerima kuasa firman Tuhan dan kita menghidupinya, Anda dan saya yang akan berbahagia, saudara. Poin yang kedua, gereja harus menerima kuasa Roh Kudus. Apa yang ada di depan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. 2022 adalah misteri bagi dunia, tapi bagi orang percaya, bagi anak-anak terang,
ada rancangan Tuhan yang luar biasa akan mempersiapkan gereja Tuhan. Kegelapan akan menutupi bumi, tapi terang Tuhan harus terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1, tema pada Natal kemarin ya. Nah, menerima kuasa Roh Kudus, mari kita lihat dasar firman yang saya siapkan. Yohanes 20 ayat 22. Ya, ini ada sentuhan dengan 2022. Dan sesudah berkata demikian, ia mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara dan Anda dan saya untuk memasuki tinggal beberapa menit lagi. Di luar petasan sudah mulai panik, saudara-saudara. Anda dan saya harus dipersiapkan. Firman harus kita terima. Anda pun harus menerima Roh Kudus. Saya percaya Tuhan mempersiapkan suatu kuasa yang dahsyat untuk kita memasuki 2022. Haleluya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 31. Perhatikan, kita berada pada bulan ke-12 di penghujung tahun 2021 dan kita berada pada tanggal 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia roh yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Artinya setelah gereja pun menerima kuasa Roh Kudus, Anda harus membangun kepekaan untuk menemukan Tuhan, apa bagian saya di dalam gereja Tuhan. Bukan hanya sekedar menerima dan Anda tidak memahami bagian apa yang harus Anda hidupi. Pada Kisah Para Rasul, perhatikan Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Ketika kita pun menerima kuasa Roh Kudus, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Anda harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus pada 2022. Jangan hanya sekedar Tuhan aku butuh Roh Kudus, kita rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus Anda dipenuhi, Anda tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Anda tidak mau menghidupi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, maka itu akan sia-sia. Yang pertama, kita harus menerima kuasa kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, gereja harus dipenuhi. Gereja harus menerima Roh Kudus. Mari kita ke poin yang ketiga. Otoritas yang harus diterima oleh gereja adalah gereja harus menerima kuasa perkataan. Mari kita lihat ayatnya. Matius 20 ayat 22. Ya, ada sentuhan dengan 2022. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ini kalau kita baca perikopnya, ini adalah kisah tentang Yakobus dan Yohanes yang meminta untuk mendapatkan posisi di hadapan Tuhan. Tetapi sering please apa yang Roh Kudus buka, saudara. Dan memang benar ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan cawan yang harus dihadapi, Yakobus dia meninggal dengan mati syahid. Yohanes Rasul pun kehidupannya sempat digoreng tapi tidak mati sampai dibuang di Pulau Patmos. Apapun masalah di depan, perkataan Yakobus dan Yohanes, kami dapat, benar-benar mereka dimampukan. Ini bicara perkataan iman, saudara-saudaraku. Gereja diberikan otoritas untuk memperkatakan. Baiklah yang tuli berkata, aku mendengar. Yang buta berkata, aku melihat. Yang lemah berkata, aku kuat. Kita harus katakan, keluargaku dipulihkan. Ya, kita harus mengatakan kebenaran-kebenaran. Jangan diam ketika ada masalah. Ketika kita punya masalah dalam keluarga kita, kita mulai memperkatakan hal-hal yang negatif. Jangan, saudara. Kuasa perkataan telah diberikan Tuhan kepada gereja. Dan firman itu tidak jauh daripadamu. Itu ada di mulutmu. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan menanggung akibatnya. Mari kita lihat pada Amsal 20 ayat 22. Ini ada connect juga dengan 2022. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Jadi jangan mengatakan yang negatif. Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi yang harus kita katakan adalah perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang justru sesuatu kesalahan atau kekeliruan atau negatif di hadapan Tuhan. Mari saudara bersama, kita akan memasuki 2022. Kalau Yakobus dan Yohanes berkata, kami dapat meminum cawan itu. Kita tidak tahu apa yang ada di 2022. Mari katakan bersama saya, kami dapat. Lebih kuat lagi, ini baru 30 dapat dengar. Kami dapat.
Katakan juga, kami siap dengan 2022. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Otoritas perkataan sudah diberikan Tuhan kepada gereja. Jangan katakan lagi, Tuhan kita punya masalah dengan suami, Tuhan kita belum sembuh Tuhan. Katakan sekarang, aku sembuh. Haleluya. Lebih kuat lagi, aku sembuh. Amin. Anda menerima kesembuhan sesuai dengan iman. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, Amsal 20 ayat 20 dikatakan, janganlah engkau berkata aku dapat membalas kejahatan. Jangan mengatakan yang negatif. Nah, ada suatu kisah, ada case dalam perjanjian lama. Saya hubungkan dengan visi yang dibukakan kepada, kalau saya tidak salah ingat ya, Ibu Rini dan Ibu Cici. Ya, mereka melihat bagaimana di 2022, saya gambarkan seingat saya, seperti ada padang gurun, tetapi ketika ada serangan-serangan kuasa ke-8, ada satu sosok yang muncul, malaikat Mikael. Ya, ingat ya, yang hadir ya, ada 2 kesaksian saya tangkap. Nah, ini ada kisah yang menarik, kita akan lihat pada Bilangan 22 ayat 22. Saya tidak siapkan. Saya akan baca ya, Bilangan 22 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ayat ini saya ambil, saudara, sebenarnya ketiga begini. Ketika Israel dengan manifest kuasa kegelapan, mereka ada bangsa lain yang menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tuhan sendiri yang hadir menghalangi. 2022 tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Manifest kuasa kegelapan akan menyerang, kegelapan akan menyerang, tetapi Tuhan sendiri akan berdiri buat Anda dan saya. Dia akan mencegah, menghalangi. Siapa yang akan melancarkan kutuk akan diubah menjadi berkat buat Anda dan saya. Haleluya. Itu poin yang ketiga. Kita ke poin yang keempat. Poin yang keempat, menerima kuasa ketetapan hati. Anda bisa sudah menerima kuasa firman, sudah menerima kuasa Roh Kudus, bahkan Anda sudah memperkatakan dengan iman, tetapi Anda butuh ketetapan hati. Anda butuh ketetapan hati. Ini berbicara komitmen radikal, saudara. Anda harus siap masuk dengan ketekunan, dengan ketetapan hati. Daniel ketika diperhadapkan dengan suatu godaan keduniawian yang luar biasa, Daniel 1 ayat 8, tapi Daniel berketetapan hati, tidak mencemarkan diri dengan makanan raja. Saya mencatat dalam catatan saya sebelum kita baca ayat-ayat ini, saudaraku, kita harus memiliki ketetapan hati menjauhi dosa. Memasuki 2022, kita harus memiliki ketetapan hati untuk mentaati Tuhan lebih lagi. Sudah bukan waktu lagi untuk kita asal-asalan pelin-pelan, saudara. Bangkit, miliki ketetapan hati mentaati Tuhan, radikal mengikuti Tuhan. 2022, mereka yang memiliki ketetapan hati tidak akan dibuat memuncak, karena kuasa ketetapan hati ini akan menjadi suatu motivasi ilahi yang Tuhan hadirkan bagi gereja untuk terus maju apapun tantangannya. Mereka yang memiliki ketetapan hati akan mengalami kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, karena mereka berpegang pada apa yang tidak tergoncang. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Yosua 22 ayat 22. Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Ini sebenarnya adalah suatu pengakuan untuk tidak berubah setia, walaupun pesannya negatif sebenarnya, saudara. Kalau kita baca terus, Yohanes dia bilang, kalaupun Israel tidak mau menyembah, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Ini bicara ketetapan hati, saudara-saudara. Pada 2 Samuel 22 ayat 22, di awal saya sudah sampaikan tentang saya akan menyentuh dengan angka 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ada 2 arah. Ketika Anda memiliki ketetapan hati untuk mengikuti jalan Tuhan, berarti Anda harus menetapkan hati menjauhi kefasikan.
Anda tidak bisa berkata, Tuhan aku mau tetap mengikuti Tuhan, tetapi Anda masih menghidupi kewasikan dan keberdosaan. Halo? Milikilah ketetapan hati. Hal yang keempat, gereja harus menerima kuasa ketetapan hati. Saya percaya GBI Jemaat Pusat Perakitan memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, sehingga kita akan berkata, Tuhan, aku tidak akan berubah setia. Minggu kemarin ketika Pastor Roni, minggu kemarin ya, ketika disampaikan dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong, dorang tidak menyembah patung berhala. Ini bicara komitmen radikal, saudara-saudara. Orang yang memiliki ketetapan hati, apapun tantangannya di depan, sekalipun dapur api itu dipanaskan lebih lagi, ketetapan hati mereka tidak berubah. Haleluya. Kita lanjut pada poin yang kelima. Karena ini saya lihat jamnya lewat 12 menit. Ya, puji Tuhan, orang agak dilebah. Kalau di atas lebih banyak di petasan, lebih kuat. Poin yang kelima, gereja harus menerima kuasa kesatuan. Power of unity. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan 2022. Hakim-Hakim 20 ayat 22. Tetapilah setiap orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Ini bicara kesatuan hati. Ada tatanan, ada keteraturan bangsa Israel. Tapi kalau Anda baca perikop saya ambil, saya mempelajari tiap perikop, bukan asal comot, saudara-saudara. Saya mencatat dalam catatan saya di sini, ini bicara kesatuan hati yang belum terlambat. Jangan nanti terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, baru Tuhan mau satu hati. Jangan, saudara. Ayat ini diambil Bapak Ibu ketika justru Tuhan mau mereka bersatu hati, mereka tidak bersatu hati. Akhirnya apa? Ketika mereka maju berperang, kalah. Giliran orang kalah, Tuhan terus semua bersatu hati, terus mau merapatkan barisan. Ketika mereka maju karena terlambat bersatu hati, mereka tetap kalah. Mari saudara-saudara, miliki kesatuan yang belum terlambat. Tanggalkan perbedaan, lupakan yang di belakang, pandang ke depan, ada pekerjaan Tuhan yang besar. Jangan menunda untuk menerima, mengampuni saudara-saudari Anda. Kita harus bergandengan tangan, kita harus tinggal dalam kesatuan hati. Ulangan 31 ayat 12, pada tanggal 31 bulan yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Memang harus ada kesatuan hati. Semua mesti belajar tentang takut akan Tuhan. Semua harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini jangan cuma pelayan-pelayan yang kuat, jangan hanya tim doa, jangan hanya youth yang kuat, semua ambil bagian. Kita harus ada dalam kesatuan hati. 5 kebenaran tentang kuasa yang Tuhan berikan. Kunci-kunci, bukan hanya satu. Bukan hanya menerima firman, bukan hanya menerima kuasa Roh Kudus, tetapi ada 5. Biarlah kebenaran-kebenaran ini benar-benar kita hidupi, saudara-saudara. Saya menghadirkan dasar-dasar firman ini memang ada hubungannya dengan 2022. Mengapa saya termotivasi hal itu? Karena visi-visi yang jelas tentang 2022 masih misteri, tapi apa yang Tuhan singkapkan memberi gambaran. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita di 2022. Tapi jangan takut kepada gereja Tuhan. Yesus berkata, Allah mau tidak akan berkuasa. Siasat kuasa kegelapan dapat mengganggu, manifest kuasa kegelapan mau menghancurkan, tetapi Tuhan sendiri tampil mengutus malaikat Mikael, seperti ketika Bileam mau mengutuki bangsa Israel. Serangan-serangan boleh muncul bagi gereja, tapi ketika gereja menghidupi otoritas yang Tuhan berikan, kita akan mengalami bagaimana otoritas ini hidup dalam gereja Tuhan untuk tersampaikan. Puji nama Tuhan, saudara. Saya langsung kepada kesimpulan, mengingat waktu. Kesimpulan, saya tidak mempersiapkan kesimpulan yang power statement, tapi saya mempersiapkan kesimpulan lewat dasar firman.
Yeremia 31 ayat 12. Torang semua lewati tanggal 31 bulan yang ke-12. Oke? Markus 12 ayat 31. Kita sudah menyelesaikan bulan 12 tanggal 31. Lukas 12 ayat 31, bahkan Roma 12 ayat 21. Yeremia 31:12, mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Saudara, pesan firman Tuhan dari dihubungkan dengan kelima otoritas yang diberikan kepada gereja Tuhan. Untuk Anda menerima baik kuasa firman maupun kuasa roh, kemudian kuasa perkataan, kuasa ketetapan hati dan kesatuan, Anda jangan keluar dari wadah bentukan Tuhan. Ya, karena di dalam gereja lah Allah mau tidak berkuasa. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, berbicara gereja. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak. Ini berbicara penyediaan Tuhan di wadah gerejanya Tuhan, di wadah bentukannya Tuhan. Karena anak kambing, domba dan lembu sapi ada ketersediaan dari Tuhan. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. 2022 kita tidak tahu masalah apa di depan. Tetapi ketika Anda tetap tertanam dalam gerejanya Tuhan, Anda akan diairi dengan baik. Anda akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. 5 otoritas yang diberikan kepada gereja akan menjadi suatu kehidupan yang dialami secara spiritual gereja Tuhan. Asal Anda tetap pada bukit Sion, Anda tetap pada gereja Tuhan. Amin. Yang kedua, Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ayat yang sebelumnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Mengapa saya mengambil ayat Markus 12 ayat 31, bulan yang ke-12, tanggal ke-31? Karena ini ada pesan yang luar biasa. Dari kelima otoritas yang diberikan kepada gereja akan sia-sia jika Anda tidak mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi. Akan sia-sia jika otoritas yang diberikan kepada Anda dan saya, Anda tidak mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Di depan ada tantangan luar biasa. Dunia akan menyeret gereja Tuhan, akan menggoda dengan segala tawaran. Tetapi otoritas yang Tuhan berikan, ketika Anda menerima kuasa firman, kuasa roh, kuasa ketetapan hati, kesatuan hati, seharusnya Anda hanya mengejar perkara sorga, bukan mengejar perkara dunia. Yang kelima, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan telah memperlengkapi gereja Tuhan dengan 5 otoritas. Itu akan terlihat jika benar otoritas itu Anda hidupi, ketika Anda mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi ketika Anda telah dipercayakan otoritas ilahi untuk menang dari segala godaan, bahkan segala kejahatan, tetapi Anda kalah dengan kejahatan, sangat disayangkan. Saya percaya otoritas telah diberikan bagi gereja Tuhan. Apa yang Tuhan buka tentang 2022, tapi malam hari ini Anda dan saya diberikan otoritasnya Tuhan. Telah diberikan kunci-kunci untuk menang terhadap masalah-masalah di depan. Miliki ketetapan hati, tetap tinggal dalam kesatuan hati, terima kebenaran firman, jangan berubah setia, tetap miliki komitmen yang radikal. Penyertaan Tuhan, Allah Immanuel janji, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak takut dengan 2022, karena ada Tuhan yang besar yang telah mempersiapkan kita semua dengan otoritasnya. Segala potensi untuk Anda menang di depan, karena kita semua lebih daripada pemenang, telah Tuhan berikan. Tinggal bagaimana kita mulai memperkatakan. Kita mulai memperkatakan kemenangan yang Tuhan telah berikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus memperlengkapi kita untuk melangkahkan kaki kita. Dan memang sekarang orang sudi 2022. Terpujilah nama Tuhan.